Selamat malam sebelumnya. Saya mau minta maaf dulu karena ini tiba-tiba juga saya suhu badannya naik, jadi mungkin suaranya agak kurang ini ya, kurang enak didengar. Jadi saya mohon maaf sebelumnya, ini juga saya nggak tahu kenapa. Tapi semaksimal mungkin saya akan ngajar ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang akan saya sampaikan. Kita di sini sama-sama belajar sebelumnya, jadi kalian belajar, saya juga belajar. Jadi nanti kalau misalkan ada materi yang saya sampaikan kayaknya kurang sreg, bisa langsung di chat atau bisa open mic, itu silakan disanggah ya. Oke, kita mulai. Untuk materi malam ini kita akan membahas tentang pencetakan rahang tidak bergigi. Jadi beberapa materi yang harus di-refresh yaitu tentang anatomical landmark yang ada di maksila sama di mandibula, kemudian teknik pencetakannya. Jadi anatomical landmark itu adalah anatomi yang harus dicetak pada cetakan nanti, harus tercetak, di situ harus ada. Nah, itu terbagi menjadi 3 di sini. Ada struktur jaringan pembatas. Jadi struktur yang membatasi nanti waktu saat kita mencetak. Ada apa aja di situ? Ada frenulum labialis di anterior, kemudian ada vestibulum atau sulcus labialis, kemudian ada frenulum buccalis, kemudian ada kemudian ada hamular nodes yang ada di posterior ini yang warna biru. Ini ya. Di belakangnya tuberosity maxillaris, kemudian ada posterior palatal seal ya, yang garis warna biru ini yang di anteriornya dari fovea palatina. Jadi yang pertama, struktur jaringan pembatasnya itu adalah frenulum labialis di anterior nih ya. Kemudian ada sulcus labialis, ini yang warna biru nih, yang saya tunjuk. Kemudian ada frenulum buccalis, di sini nih, saya tunjuk kanan kiri ya dia. Kemudian ada vestibulum daerah bukal, jadi ada yang labial, kemudian ada yang bukal, kemudian hamular nodes nih kanan kiri. Dia ada di posterior, setelahnya tuberosity maxillaris. Kemudian ada posterior palatal seal, ini ya yang saya tunjuk nih. Di posterior dia, di depannya fovea palatina. Ini nanti akan kita bahas tentang posterior palatal seal ya, karena ini adalah struktur yang sangat penting untuk nanti gigi tiruan lengkap. Kemudian ada struktur pendukung atau supporting structure. Jadi dia ini adalah yang menahan beban dia, struktur utamanya di sini. Di anteriornya ada rugae ya. Jadi kalau misalkan di klinis nanti di daerah palatum durum yang bagian anterior itu bentuknya kayak setengah lingkaran ya di kanan kiri itu biasanya kelihatan jelas. Mungkin nanti kalau ada gambaran klinisnya bisa ya. Kemudian ada residuarisnya jelas ya. Residuaris itu adalah komponen penting atau anatomikal penting. Kemudian rugae, kemudian ada tuberosity maxillaris. Nah ini ya, yang bulat ini ya, kiri ya. Nah ini biasanya kalau misalkan kita ekstraksi nih, ada kemungkinan bagian tuberosity maxillarisnya itu bisa crack ya, bisa pecah. Nah ini perlu hati-hati kalian kalau misalkan nanti ekstraksi bagian posterior, kalau misalkan bagian tuberosity maxillarisnya dia crack, ini akan pengaruh sama retensi dari gigi tiruan lengkapnya nanti kalau misalkan pasien itu akan dirawat gigi tiruan lengkap. Kemudian untuk relief area, jadi ini area yang tidak boleh ada tekanan berlebih di daerah tersebut. Kalau dia ada tekanan berlebih, dia bakal pasien itu akan kesakitan. Ada apa aja di situ? Ada papilla incisivus di anterior sini, kemudian mid palatinal rape, ini ya.
garis memanjang ini. Kemudian ada fovea palatina di posterior. Oh, jadi tadi sempat putus ya? Wah, ini mungkin karena di sini. Iya dok, suaranya putus. Oke. Iya dok. Berarti Baik dok. dari struktur yang satunya lagi kali ya? Ya, struktur pendukung sini ya. Oke, jadi ini suara saya udah terdengar jelas ya? Terdengar dok sekarang. Oke. Aman. Jadi selanjutnya adalah struktur pendukung. Nah, di sini ini adalah struktur yang dia itu menerima beban pada saat gigi tiruan lengkap menerima beban. Nah, ini adalah struktur penting nih ya. Di sini ada palatum durum ya. Kemudian ada residual ridge. Kemudian ada rugae nih ya di anterior. Nah, itu biasanya kalau di klinis itu bentuknya kayak setengah lingkaran ya. Terus ada maxillary tuberosity atau tuberositas maxillaris di posterior itu di kanan kiri itu. Nah, ini tuberositas maxillaris ini biasanya kalau misalkan kita melakukan ekstraksi di posterior gigi M3 atau M2 itu dia ada kemungkinan bisa crack. Jadi kalian harus hati-hati ya karena juga akarnya dia ini ya ganda, ada kemungkinan kan keras tuh ya. Nah, ini harus hati-hati. Kalau misalkan nanti waktu ekstraksi kita kesulitan, kita bisa lakukan separasi gigi molarnya supaya lebih mudah dan mengurangi resiko tuberositas maksilarisnya itu crack. Kalau misalkan dia sampai crack, ini akan mempengaruhi stabilitas dan retensi dari gigi tiruan lengkapnya. Nah, itu perlu dirujuk untuk dilakukan perawatan entah bone graft atau ada perawatan lain untuk mempertahankan tuberositas maxillaris. Oke, next. Kemudian ini ada relief area, jadi area di mana ini nggak boleh ada tekanan berlebih pada saat gigi tiruan lengkap menerima beban. Yang pertama itu ada papilla incisivus, itu di anterior tuh ya, yang bentuk bulat. Kemudian ada mid palatinal raphe, itu yang di tengah memanjang, membagi palatum durum itu ya. Kemudian ada fovea palatina di posterior, itu tuh di dekat sama posterior palatal seal. Kemudian ada crest dari alveolar ridge ya, jadi puncaknya dari alveolar ridge. Lanjut. Untuk yang di mandibula juga sama, ada jaringan pembatasnya, ada struktur pendukungnya, juga ada reliefnya. Kalau di bawah mandibula, maaf, itu ada di anterior ya, ada frenulum labialis, kemudian ada vestibulum labialis atau bagian sulcus, kemudian ada frenulum buccalis di kanan kiri ya kalau frenulum buccalis, kemudian ada vestibulum buccalis, kemudian ada frenulum lingualis ya, di bawah kan ada lidah, di situ ada frenulum. Kemudian di sulcus lingualis atau vestibulum lingualis, kemudian di posterior itu ada retromolar pad, sama di posterior juga ada pterygomandibular raphe. Lanjut, untuk struktur pendukungnya, di sini ada buccal shaft area, itu tuh dia di bagian posterior, di daerah buccal ya, di antara M2, M3, nah itu daerah buccal shaft. Kemudian ya residual florisnya atau ridge-nya itu sebagai pendukung nanti kalau ke gigi tiruan lengkap menerima beban. Lanjut. Kemudian relief areanya di sini ada foramen mentalis, ada torus mandibularis kalau ada ya ini, torus mandibularis. Kemudian ada crest-nya juga, crest dari residual alveolar ridge. Kemudian ada genial tubercle, itu ada di ini ya, di daerah lingual. Kemudian ada mylohyoid ridge.